Yang semua selamat bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh PT SIE Pacific sebagai distributor resmi SketchUp di Indonesia, juga sebagai lembaga training SketchUp yang ditunjuk langsung oleh Trimble sebagai Authorized Training Center SketchUp, serta penyedia sertifikasi resmi internasional Trimble SketchUp di Indonesia. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Dan mari kita ikuti webinar yang kami harap dapat menambah keterampilan Anda dan meningkatkan efektivitas dalam penggunaan software SketchUp. Oke, sebelum memulai izinkan saya memperkenalkan perusahaan kami yaitu PT SIE Pacific, atau mungkin gampang bacanya Aca Pacific gitu aja ya, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distributor solusi produk IT sejak 1986. Dan kami berada di 5 negara, Australia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Dan beberapa produk solusi yang kami bawa adalah aplikasi-aplikasi bisnis, cloud storage, security, telekomunikasi seperti Alcatel, Avaya, serta beberapa hardware. Dan juga solusi-solusi untuk dunia industri 3D design, di bidang arsitektur, konstruksi, juga manufacturing, bahkan juga media entertainment, seperti produk SketchUp yang sedang kita bahas, Archicad, Res 3D, 3D printer, CWCAD untuk software DWG, DWG, Chaos Group yang mungkin Anda banyak kenal dengan V-Ray, ya ini kita juga distributornya. Juga Triskeng dan Mindset Studio itu sebagai add-on dari SketchUp, dan Leica untuk laser scanning, PTC untuk manufacturing, Sketch juga software di WG, dan Hexagon juga plotter Epson. Nah, mungkin ada beberapa di antara Anda yang sering atau rajin mengikuti webinar kami atau pernah mengikuti webinar kami sebelumnya, yaitu beberapa webinar SketchUp atau webinar tema lainnya di luar SketchUp juga. Dan webinar ini adalah bagian atau lanjutan dari rangkaian webinar SketchUp sebelumnya. Jadi kalau misalkan Anda belum pernah mengikuti webinar kami atau mau melihat lagi rekaman webinar yang sebelumnya, Anda bisa lihat rekamannya, recordnya di YouTube kami, ACA3D, SIE 3D, ya. Itu ada recording webinar kami yang lalu. Juga webinar ini yang sekarang pun juga nanti akan kami record dan akan kami upload juga ke YouTube, ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Dan untuk melanjutkan rangkaian seri webinar rutin kami, kali ini kami bawakan tema Optimize Your Design Using Component, atau bagaimana mengoptimalkan permodelan desain Anda di SketchUp dengan memanfaatkan komponen, ya. Jadi gimana memanfaatkan komponen ini ya supaya membantu desain Anda. Sebagai narasumber di webinar ini, perkenalkan lagi bahwa nama saya Kiki Ricardo Susilo-Broto atau biasa dipanggil Kiki. Ya. Background saya arsitektur, aktif sebagai narasumber di berbagai seminar-seminar, terutama yang berkaitan dengan Building Information Modeling (BIM), ya, jadi terutama yang berkaitan dengan dunia BIM, dunia Building Information Modeling. Juga beberapa kali sebagai tim penguji dan juri untuk sertifikasi dan kompetisi-kompetisi BIM, sambil juga memberikan training software, building modeling, termasuk salah satunya adalah SketchUp ini. Dan saat ini saya bekerja sebagai Architecture and Construction Software Technical Manager di PT SIE Pacific. Baiklah, kita masuk ke materi yang akan membahas bagaimana memanfaatkan fungsi komponen di SketchUp tadi untuk lebih maksimal untuk membantu mengoptimalkan modeling desain SketchUp Anda. Kalau Anda sering menggunakan SketchUp pasti udah kenal dengan fungsi komponen atau memang sering menggunakannya, tapi apakah Anda sudah memanfaatkan semua fungsi tersembunyi di komponen? Disinilah kita akan lihat apakah ada fungsi-fungsi yang bisa Anda manfaatkan lebih dari yang biasa Anda gunakan sebelumnya. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya beri beberapa poin
Berhubung saya sebagai pembicara nggak mungkin untuk selalu mengintip chat, ya, chat atau nggak bisa selalu mengintip pertanyaan. Jadi mohon untuk pertanyaan ditulis saja dulu di Q&A, Anda klik aja tombol Q&A. Jangan di kolom chat, kalau chat kita agak jarang membaca, saya agak suka membaca. Yang saya cek adalah di Q&A, jadi tolong ditulisnya di Q&A. Nanti di akhir materi, di akhir acara kita akan kita jawab. Ya, nanti kita akan lihat dulu waktunya. Kalau waktunya mendesak, mungkin satu peserta saya beri satu pertanyaan aja, maksimum satu setiap peserta ya. Tapi ini kalau waktunya mendesak, dan tetap Anda boleh menjawab lebih dari satu, boleh satu orang boleh lebih dari satu pertanyaan, tapi yang dijawab live itu nanti satu pertanyaan. Itu pun kalau waktu mendesak, kalau waktu sisa kita tetap akan jawab semua, selebihnya akan kita jawab. Dan juga kalau nanti ada beberapa pertanyaan yang kita nggak sempat jawab pun, itu juga akan kita jawab lewat email. Jadi jangan khawatir, tetap tanya aja. Ya. Bedanya nanti yang dijawab secara live atau enggak, itu tergantung waktu ya. Dan ini yang menarik ya, ada voucher untuk pertanyaan yang terpilih ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang terpilih, saya utamakan yang berkaitan dengan materi ya, yang berhubungan dengan materi yang kita bicarakan. Itu akan kami pilih yang pertanyaan terbaik, akan ada hadiah voucher, entah souvenir, nanti kita lihat ya. Oke. Ya, saya mulai aja. Ya, seperti biasa, seperti webinar-webinar SketchUp sebelumnya, saya tetap buka dulu dengan menyinggung sepintas mengenai SketchUp-nya sendiri, karena ternyata memang ada banyak juga peserta yang ternyata memang baru mengenal SketchUp sama sekali. Nggak apa-apa, kita singgung aja sedikit ya, bahwa software SketchUp yang dulu pernah sempat dikenal dengan Google SketchUp, ya, sekarang sudah berada di bawah bendera Trimble, sehingga namanya udah bukan Google SketchUp lagi, tapi Trimble SketchUp, ya. Satu payung dengan Tekla. Ini software permodelan desain 3D, 3D, 3 dimensi, yang sudah sangat dikenal dan banyak digunakan oleh banyak disiplin industri, mulai dari arsitektur, konstruksi, infrastruktur, desain produk, desain manufaktur, bahkan sampai ke dunia media entertainment. Hampir semua dunia desain menggunakan SketchUp ya. Malah ada yang punya beri istilah software sejuta umat gitu ya. Ya, karena memang banyak sekali yang menggunakan di berbagai disiplin seperti ini, bangunan, dunia seni atau manufaktur, desain produk atau struktur ya. Semua bisa menggunakan SketchUp. Kenapa dia begitu populer dan luas penggunaannya? Karena kita bisa merasakan gimana mudah dan cepatnya membuat model di SketchUp ini dengan menggunakan tools-tools yang dibuat sederhana namun banyak kegunaannya. Dan sangat unik seperti push, pull, follow me, dan tools-tools pendukungnya. Bahkan cara kerja tools-tools ini banyak ditiru oleh software-software 3D lainnya. Jadi, ya, dengan sangat mudah dan sederhana, banyak juga fungsi-fungsi yang bisa kita manfaatkan seperti scene, scan, ya, material, sandbox, dynamic komponen, sampai kita bisa manfaatkan seperti animasi, seperti, dan juga banyak trik-trik yang bisa kita manfaatkan dari fitur-fitur sederhana yang ada ya. Semuanya terlihat sederhana, simple, tapi banyak manfaat tersembunyi dan tersimpan trik-trik yang selama ini nggak kepikiran ya, tidak terpikirkan, bahkan bisa sangat kompleks. Semuanya itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan penggunanya. Tombol-tombol yang sederhana, tapi efektif dan menyimpan banyak trik rahasia. Nah, itulah SketchUp ya. Dari model sederhana sampai yang kompleks bisa Anda buat di SketchUp dan menyajikan dalam berbagai format output, atau menyajikan beberapa simulasi dan animasi sehingga membantu presentasi Anda dan membantu klien Anda lebih memahami desain yang Anda buat. Ya. Namun di webinar ini kita hanya fokus pada materi kita, yaitu komponen, bagaimana memanfaatkan komponen. Tapi kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi, tools-tools tadi, dan metode-metode permodelannya, Anda bisa lihat langsung di YouTube kami nanti di channel Aca 3D, SIE 3D yang tadi. Itu ada tutorial-tutorial dan webinar yang pernah kami buat membahas mengenai tools dan modelingnya ini. Nah, kami juga siap membantu Anda dengan training dan
modifikasi. Tools komponen ini bisa dibilang tools atau fungsi atau feature yang paling spesial di SketchUp. Ya, kenapa bisa dibilang begitu spesial? Karena banyak sekali kegunaan yang bisa dimanfaatkan dan cukup menarik, bahkan nggak kepikiran selama ini. Ya. Tidak terpikirkan selama ini bisa dipakai sebagai trik ini, trik itu. Gitu. Dengan membuatnya menjadi komponen, objek solid yang Anda buat bisa menjadi sesuatu objek yang spesial. Maaf, mohon kepada para peserta kalau tidak terlalu perlu, mohon jangan raise hand supaya tidak menutupi layar saya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis di Q&A. Jadi kalau mendesak mungkin bisa di chat ya, pertanyaan di Q&A. Jadi kalau nggak ada keperluan yang penting, mohon jangan raise hand supaya tidak mengganggu layar saya di sini. Maaf, terima kasih ya. Oke. Baik, sebentar. Atau sebentar, saya cek chatnya dulu. Mungkin ada yang pertanyaan yang sangat mendesak ya. Yang tadi resen. Oke. Selebihnya kalau tidak ada keperluan yang mendesak, mohon jangan resen. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan lagi. Sebagai contoh, kalau objek geometri Anda dikonversi menjadi sebuah komponen, maka objek Anda bisa di-reusable atau digunakan ulang, dipakai lagi, dipakai berulang-ulang, dipakai ulang berkali-kali, bahkan di file yang berbeda. Sehingga Anda nggak perlu membuatnya lagi. Ya, jadi misalkan saya udah pernah bikin mebel lemari tipe A, nanti di file lain Anda nggak perlu bikin lagi. Ya, kita bisa tinggal ambil lagi ya dari file sebelumnya. Ya. Bisa di-share baik ke teman dalam satu tim atau tim lain, atau lewat publik, lewat 3D Warehouse, atau mungkin lewat Trimble Connect, ya. Atau malah dijual di beberapa situs penjual model 3D juga bisa. Saya pun juga jualan itu di Turbo Squid ya. Setiap bulan saya dapat uang jajan lumayan. Bercanda sedikit. Ya, dengan menjadikan komponen, objek Anda terpisah, tidak menempel lagi dengan objek lainnya sehingga tidak saling mengganggu bentuk ya. Kalau salah satu komponen dimodifikasi, bahkan komponen lain yang sama akan ikut berubah sehingga tidak perlu mengubah satu persatu atau ada yang lupa diedit ya. Bahkan bisa dibuat supaya otomatis align atau bersandar ke permukaan horizontal, vertikal, permukaan tertentu, atau otomatis akan melubangi surface ya. Nah, lebih jauh lagi, lebih detail lagi, dengan mengklasifikasikan komponen, Anda bisa masuk ke dunia Building Information Modeling atau BIM. Anda bisa masuk ke workflow BIM dengan menghitung kuantitinya, tag atau identifikasi otomatis, juga menghitung volumenya dengan otomatis ya. Ya, kalau Anda kurang paham mengenai BIM, Anda bisa lihat webinar kami ya. Jadi, kalau Anda memang sering menggunakan BIM tapi mau tahu apakah SketchUp bisa membantu BIM, itu juga ada di webinar kami sebelumnya. Ya. Karena sekarang dunia bangunan memang sedang diwajibkan terjun ke Building Information Modeling, BIM. Ya. Kalau Anda belum memulai BIM, hati-hati Anda akan tertinggal. Ya. Itu BIM sudah menjadi kewajiban di saat sekarang ini. Dan dengan adanya fungsi generate reports, Anda bahkan bisa membuat tabel otomatis di SketchUp yang berisi quantity, volume, dan lain-lain, serta tabel ini juga bisa diekspor langsung ke dalam format Excel. Lalu dengan penambahan beberapa add-on atau dengan diekspor ke software lain, itu akan bisa dibuat analisa seperti energy cost, energy performance, cost, schedule, timeline project, dan lain-lain. Jika Anda bekerja dalam workflow BIM, Building Information Modeling, maka Anda perlu mengklasifikasikan komponen ke dalam format IFC ya, yang sudah tersedia di SketchUp sejak tahun 2014. Jadi SketchUp sekarang juga sudah mendukung IFC. IFC ini skema dari Open BIM, BIM yang bisa bekerja antar software BIM ya.
Jadi sejak diakuisisi oleh Trimble, SketchUp ini mulai dikembangkan bukan hanya sekedar modeling 3D. Ya, jadi bukan hanya sekedar software modeling 3D ya. Ya, sekali lagi bukan hanya sekedar modeling untuk gambar 3D lalu selesai. Udah bukan seperti itu lagi. SketchUp sekarang sudah berkembang. Jadi sejak di bawah Trimble, SketchUp mulai dikembangkan perlahan-lahan diarahkan masuk ke dunia BIM, Building Information Modeling. Dan sinilah bagaimana SketchUp sudah mulai masuk ke dunia BIM dengan dimasukkannya format Industrial Foundation Class atau ya IFC atau format Open BIM. Di mana dengan format ini model Anda bisa dipakai sebagai referensi model untuk berkolaborasi dengan software BIM lainnya seperti Autodesk Revit, Archicad, Tekla, Bridgecad BIM, Navisworks, dan lain-lain. Dan ini pastinya membutuhkan bentuk komponen yang diklasifikasi ke format IFC classification. Tentu saya nggak bisa bicara terlalu banyak mengenai ini ya. Kalau saya bicara mengenai Open BIM, apalagi BIM, bisa-bisa webinar kita baru selesai jam 11 malam nanti. Ya. Jadi, karena sudah pernah saya bahas di materi webinar sebelumnya, yaitu webinar SketchUp for BIM. Jadi sekali lagi silakan lihat di YouTube kami. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, ya. Saya lanjut. Nah, kalau Anda kesulitan dalam menciptakan sebuah komponen yang Anda butuhkan, SketchUp juga menyediakan 3D Warehouse, sebuah gudang komponen yang bisa Anda download secara gratis. Banyak sekali ribuan komponen disimpan dalam cloud di sini. Semuanya bisa Anda download. Anda bisa cari apa yang Anda butuhkan. Banyak yang dibuat langsung oleh pabriknya juga, seperti kita lihat di sini ada merek-merek ya. Ada beberapa merek manufaktur di situ. Ya, banyak merek pabrik lainnya. Semua itu dibuat langsung dari desainer pabriknya sehingga tepat dengan ukuran standar ya. Anda pun bisa upload share model Anda ke publik lewat 3D Warehouse ini. Ya. Nah, yang lebih menarik lagi, Anda bisa memanfaatkan dynamic component, di mana dalam dynamic component ini, komponen Anda bisa lebih interaktif dengan menyediakan opsi-opsi atau parametrik bahkan ya, opsi untuk mengubah ukuran, material, bahkan melakukan animasi-animasi sederhana. Ya, baik, saya buka sebentar SketchUp ya, sebentar. Oke, ya, sebentar ya. Sebentar, saya bernapas dulu 10 detik. Oke. Saya buka satu contoh aja, satu contoh sederhana yang udah saya bikin aja dulu biar nggak supaya menyingkat waktu. Saya simpan di ini. Ya, sederhananya dulu, basicnya dari komponen. Di sini kita mempunyai dua buah objek. Ya, ini belum saya apa-apakan, belum saya komponenkan, belum saya grupkan. Ya, masih objek biasa ya, masih terpisah-pisah. Oke, di sini contohnya adalah logo SketchUp. Misalkan di objek pertama, di A ini, kita tambahkan benda seperti ini. Nah, objek yang nempel ini itu bisa mengganggu bentuk dari yang ditempelnya itu. Nih, ya. Merusak kan, saling mengganggu, ya. Nah, jadi harus kita pisahkan, harus kita kurung dalam satu kelompok menjadi satu dulu, ya. Oke. Mohon sekali lagi jangan ada yang resign kalau nggak perlu ya. Oke. Nah, jadi supaya tidak saling mengganggu, kita kurung dalam satu kelompok. Cara pertama, saya pilih semua ini, saya klik kanan, ada pilihan make component dan make group. Saya coba yang make group dulu. Saya jadikan group. Nah, jadi dia menjadi satu kesatuan ya. Anda nggak bisa ngedit ya. Kalau ngedit harus klik double dulu atau klik kanan edit group ya. Nah, begini kalau saya tambahkan.
ini nggak saling mengganggu, ya, nggak saling mengganggu, ya. Oke, nah itulah kalau kita satukan menjadi grup. Nah itu tadi grup. Sekarang gimana dengan komponen? Sama, komponen juga begitu. Kalau ini saya satukan, make komponen, saya nggak usah beri nama deh, saya langsung lewati aja ini dulu, create. Ini juga dia nggak bisa saling mengganggu, ya. Nah, ya, jadi sangat perlu untuk dijadikan komponen atau grup masing-masing. Ya. Sebenarnya apa bedanya grup dengan komponen kalau sama-sama begitu? Nah, kita baru memulai ya. Sekarang kita coba copy yang banyak, ini tadi grup, ini tadi komponen. Saya copy yang banyak, saya copy array. Ya, saya langsung copy banyak. Kalau grup, saya rubah satu, nggak pengaruh ke yang lain. Ya, ya. Ini saya rubah bentuk, nggak pengaruh ke yang lain. Ya. Artinya ini memang objek yang berbeda, masing-masing ini memang berbeda. Memang dihitung objek yang saling berbeda di sini. Nah, sedangkan kalau komponen, saya berubah semua, ya, langsung ikut berubah. Artinya semua ini dihitung satu di sistem. Yang ini dihitung satu-satu. Ya, di sini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dihitung satu. Ya, karena ini semua pengulangan dari perintah aja di SketchUp-nya. Ya. Oke. Terus perbedaan lagi, kalau kita jadikan komponen, nah ini tadi. Ya. Oh, ini tadi sempat saya rubah, sorry. Saya update dulu. Oke, ya. Jadi langsung ada di library sini, ya. Nah, dan ini bisa dipakai berulang-ulang. Tapi kalau grup nggak ada di sini, ya. Dan di outliner juga muncul ada grup, ada komponen, ya. Oke, sebentar saya hapus dulu. Nah, saya kembali ke sini tadi. Jadi kalau ini tadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena ini memang berbeda-beda. Di sini dihitung satu, ya. Kenapa dihitung satu? Karena kita lihat tadi satu berubah, semua berubah. Ya, jadi sebenarnya dia cuma satu, tapi perintahnya dibikin berulang-ulang. Ya, walaupun di sini kalau kita lihat ya ada 6, ya ada 6, tapi di sistem, maksudnya bukan di modelnya, tapi di sistem memorinya ini ya bahasa ininya lah, bahasa programnya itu di sistemnya aja saya sederhanakan gitu ya, dihitung satu. Nah, contoh begini deh, lebih jelasnya. Saya buka file ini. Saya punya sebuah desain ruangan. Ini nggak saya komponenkan, nggak saya apa-apakan. Ya. Coba saya copy. Anggap ini ruangan kelas atau ruangan kerja. Banyak lagi. Oops. Sorry. Saya balik. Ya. Saya perbanyak lagi. Sampai 6 tingkat, 6 level ya. Saya save ya. Save as saja deh. Karena mau dipakai lagi buat besok. Saya tambahin nama X saja. Nah, sekarang saya buka lagi contoh yang mirip. Begini, tapi ini sudah saya komponenkan. Di dalam komponen ada komponen lagi, jadi komponen dalam komponen. Dan semua satu komponen lagi. Nah, ini saya copy persis dengan cara tadi. Sorry.
Hey, nah ini dia. Oke. Ya, ini saya satukan lagi. Oke. Sama-sama 5. Saya save. Sekarang kita lihat beda ukuran. Nih, ini yang pertama 1,7 sekian megabyte. Yang kedua, yang barusan dikomponenkan hanya 205 kilo. Jadi hampir sepertujuhnya, hampir seperdelapannya, ya. Jauh lebih ringan, ya. Nah itulah kenapa sering ada keluhan SketchUp saya berat banget. Padahal modelnya sederhana. Ya saya lihat bentuknya tipikal lagi, bentuknya apartemen, hotel yang tipikal gitu. Kok berat banget ya? Ternyata semua cuma garis-garis, nggak dikomponenkan ya. Cuma di grup aja ya. Grup sama dengan yang nggak dikomponen tadi ya. Grup kan dihitung satu-satu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, nah itu komponennya masing-masing terlihat dan kita bisa lihat jumlahnya. AC ada 60 ya, yang AC splitnya tadi nih kita bisa lihat, oh jumlahnya 60 ya. Ada berapa meja? Meja 240 meja. Kita bisa hitung langsung ya. Bisa langsung kita hitung kita bisa cek langsung ya. Nah itu contoh bagaimana komponen bisa sangat membantu pekerjaan Anda ya. Pekerjaan juga dipermudah. Kenapa saya bilang bisa dipermudah? Karena kalau salah satu kita rubah, ada perubahan. Misalkan mejanya saya delete satu, saya tambahin objek satu lagi di sini misalkan. Itu kan langsung ikut berubah semua. Ya, kita nggak perlu ngedit satu persatu. Ya, jadi pekerjaan Anda nggak harus satu persatu benerin lagi. Ya, itu. Nanti saya kasih contoh lagi deh nanti. Nah ini contoh pertama tadi ya. Bagaimana SketchUp bisa bagaimana komponen bisa membantu Anda ya. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi begini. Nah, gimana sih dasarnya bikin komponen ya? Saya rasa banyak yang udah tahu lah ya. Bikin komponen itu anggaplah objek sederhana ini kotak aja. Kalau saya pilih, klik kanan make komponen, ini kan beri nama. Misalkan box, namanya harus ada namanya ya. Anda boleh beri keterangan apa ya. Saya lewati dulu langsung create gitu kan jadi komponen nih. Nanti di tray di sini langsung ada box tuh. Bisa dipilih lagi ya, bisa diambil lagi. Nah, sekarang yang lebih ininya lagi. Oke. Contoh ini, klik kanan make komponen, saya beri nama misalkan apalah namanya ya. Clue to apa ya. Kalau saya pilih salah satu misalkan vertikal, terus aksisnya maksudnya sumbu titik penempatannya, titik base point-nya. Kalau di AutoCAD itu pick point gitu. Ya, create. Nah, nanti kalau saya ambil komponen ini, nih, dia hanya bisa nempel di yang bidang vertikal. Dia nggak bisa di horizontal, ya, nggak bisa di miring, tapi hanya bisa di vertikal. Ya, contoh lagi, yang ini, ini tadi udah. Contoh lagi yang ini meja, di kanan make komponen, ya meja, glue to horizontal, ya. Aksisnya boleh dipilih di mana. Create, nanti meja ini hanya bisa di horizontal, ya. Ya. Nah, beda lagi kalau
Gini. Box 2. Kalau saya glue-nya ke slope, dia cuma bisa di bidang miring. Ya, hanya bisa di bidang yang miring aja. Salah. Ya, box 2. Ya. Ya, nggak bisa di bidang vertikal, nggak bisa di horizontal, hanya bisa di tempat yang miring, slope. Ya, oke. Ya, itu contoh sederhananya bagaimana membuat komponen. Ya, jadi begitu Anda buat, langsung ada di komponen tray sini. Ya. Saya bikin baru aja kosong. Oke. Ini saya pakai unit milimeter. Saya contoh lagi. Saya bikin sebuah komponen asal aja. Ya. Saya jadikan komponen. Ya, saya biarkan namanya itu deh. Ya, saya lewatin aja. Ya, saya create aja langsung. Kan langsung ada di sini ya. Nah, kalau sebuah benda dijadikan solid misalkan dengan komponen, itu sudah langsung muncul di entity volumenya. Kita bisa langsung lihat volumenya berapa. Ya, volumenya berapa? Volume 5,54 sekian. Ya. Kalau Anda mau rubah unit ya tinggal di model info, unit, ya. Formatnya apa, desimal atau apa, panjang. Di versi 2020 ininya dipisah ya. Kalau di versi sebelumnya semua unit ini dalam satu unit yang sama, di satu unit ya. Tapi kalau di versi 2020 dipisahkan sekarang antara panjang, area, volume, itu satuannya settingannya bisa beda-beda ya. Di sini contoh meter persegi ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini saya ganti definisi, tadi kan saya belum ganti nama, saya ganti nama deh, misalkan lemari misalkan, atau apalah ya, atau ya sebenarnya beri nama aja kotak deh, kotak. Nah, sekarang dia jadi punya nama kotak ya. Kalau saya gunakan auto text di sini, text, insert text, ini langsung menunjuk nama komponen ya. Oke. Nah, itu contoh lain kegunaan yang menarik dari komponen. Saya tunjukkan lagi. Di sini. Ya. Nah, ini seperti yang tadi sih sudah saya tunjukkan sepintas ya. Oke, tolong yang pada raise hand ya, supaya tidak mengganggu layar saya. Oke. Nah, di sini saya punya unit kamar hotel lagi ya. Saya rasa sih tadi ini udah sempat kita lihat ya. Nggak apa-apa deh, diulang dikit. Saya mau menghitung jumlah tempat tidur berapa. Kita cukup buka tray komponen dan kita lihat yang tempat tidur single bed itu langsung kelihatan jumlahnya ada 8 ya. Terus mau hitung apa lagi, misalkan lemari. Oh, itu belum diberi nama lemari. Oh, itu belum dikomponenkan yang lemari di sananya. Ya udah nggak apa-apa. Misalkan pintu deh, pintu ada berapa? Saya lihat ya. Tadi kita udah lihat contohnya sih tadi. Ya. Misalkan salah satu tempat tidur saya delete atau dua saya delete, nanti di sini sudah langsung menghitung. Ada 6 ya, 6. Oke. Oke, itu contoh sederhana. Tadi sih sudah sempat kita lihat. Nah, saya langsung di sini saya terpaksa pakai video supaya nggak terlalu lama menunggu loading dan lain-lain. Saya tunjukkan sebentar. Oke. Tadi komponen sudah. Ini aja. Nah, tadi kita udah lihat cara membuat yang sederhana. Di SketchUp sendiri itu sudah disediakan komponen yang di sini di komponen sampler ini sudah banyak disediakan sebenarnya ya, komponen-komponen ya. Anda tinggal pakai ya, tinggal pakai aja komponennya ya. Anda tinggal ambil, tinggal klik ambil gitu ya.
Saya rasa itu biasa. Kalau Anda punya koleksi simpanan sendiri, misalkan di sini saya mempunyai folder isinya contoh-contoh komponen. Nah, Anda bisa ngambil dari sini, ya, detail, lalu open or create local collection, dan kita cukup klik foldernya aja, ya. Select folder, nah langsung muncul komponen-komponen yang Anda simpan, ya. So, ya. Nah, ya, itu kalau dari simpanan lokal, simpanan di hard disk Anda, ya. Saya kembali ke yang disediakan oleh SketchUp tadi. Tapi saya mau tunjukkan di sini yang ada tanda hijau, ini maksudnya adalah dinamik komponen. Dinamik itu maksudnya Anda bisa melihat ada option-optionnya di sana, atau bisa melakukan interaktif seperti gini. Bed, tinggal saya ambil. Sekarang saya buka tombol dinamik komponen, ya, ini, atau lewat sini, view toolbar dynamic komponen juga bisa, ya. Tapi tunggu dulu, dynamic component ini sebenarnya sifatnya adalah extension atau add-on, ya. Jadi sebenarnya add-on atau extension, tapi add-on yang sudah otomatis terintegrasi, ya. Jadi bukan yang Anda harus install lagi, enggak, ya. Kalau Anda install SketchUp sudah tentu add-on dynamic komponennya sudah ada, tapi SketchUp yang Pro, ya, SketchUp yang Pro, ya. Nah, jadi kalau tadi misalkan Anda cari di sini nggak muncul dynamic komponen, atau lewat toolbar juga nggak ada Anda munculkan, Anda bisa lewat window extension manager. Nah, ini dynamic komponen harus enable, ya. Sama seperti sandbox pun juga, ya. Trimble Connect juga itu semuanya adalah add-on, ya. Walaupun add-on yang sudah udah ada otomatis, ya, nggak perlu install lagi, nggak perlu beli lagi, ya. Tapi untuk SketchUp yang Pro, ya. Oke. Nah, jadi saya munculkan dulu dynamic komponen. Nah, begini. Kalau saya klik lalu di sini ada option. Nah, ini bisa pilihan optionnya mau yang queen, apakah mau yang twin, ya, mau yang CA king dan lain-lain, ya. Nah, itu contoh. Contoh lagi, misalkan pagar, ya. Anda bisa memilih yang jarak spasinya berapa, ya. Atau tangga. Tangga ini, ya. Kalau kita tarik scale, saya sudah langsung ngejar jaraknya. Bahkan ada option di sini, riser atau tinggi pijakan, Anda bisa merubah. Misalkan saya rubah agak curam deh, 250. Nah, dia berubah, ya. Run lebar pijakan, saya bikin agak aneh, agak ini. Ya, gitu, ya. Itulah dynamic component. Ada juga yang interaktif, contohnya, sebentar, contohnya mobil ini mungkin, ya. Kalau saya klik interact with dynamic component, saya klik dia muncul bola 5 buah, saya klik merah dia berubah materialnya menjadi merah, biru, nanti catnya jadi biru putih, ganti cat jadi putih, ya. Saya klik pintunya kebuka, ya. Nah, ini untuk apa? Ya untuk ngecek apakah lebar garasi sudah cukup untuk buka tutup pintu, ya. Jangan sampai diukurnya hanya mentok di lebar mobil, tapi begitu buka pintu nggak bisa dibuka, nggak bisa masuk. Nah, terpaksa mobilnya dibuka dari atas, ya. Nah, rodanya bisa miring, gitu, ya. Itu contoh yang interaktif, ya. Banyak yang bisa interaktif seperti ini. Ini nggak bisa, ya. Ini mungkin keluar tulisan, ya. Banyak macam-macam, ya. Nanti kita coba contoh yang sederhana misalkan, ya. Nah, itu untuk contoh dynamic
komponen ya. Nah, sedangkan yang tadi 3D warehouse itu kalau Anda mau download sendiri dari 3D warehouse ya, Anda silakan cari di sini apa yang Anda butuhkan ya. Atau mungkin Anda ketik sendiri mesin ATM, misalkan mesin ATM ya, mesin ATM. Nah, ternyata muncul bikinan saya semua nih. Oh iya, ada bukan ya. Saya contoh ini deh bikinan saya. Nah, itu ini ya. Dan Anda bisa langsung lihat di sini. Bisa langsung preview secara 3D ya. Oh, ada ini ya. Wah, saya nggak punya pin saya lupa. Oke. Nah, oh bikin saya yang bikin nih. Oh iya. Hehe. Nah, itu tinggal download ya. ATM mesin ATM atau bahasa Malaysianya mesin juru uang otomatis. Ini nggak usah dilihat. Nah, download ya mau versi berapa? Minimal versi 2017 ya. Jadi kalau di bawah versi 2017 Anda nggak bisa download ya. Sama seperti di sini pun sebenarnya kalau Anda ngetik ini juga bisa langsung ke 3D Warehouse. Misalkan saya ketik kursi atau tadi deh mesin ATM deh, mesin ATM. Ini juga langsung nyari ke 3D Warehouse. Nah ini, saya semua. Nah ini pun karena ke 3D Warehouse kalau ngetik di sini versi minimal 2017. Jadi ini mulai tahun lalu sih, mulai Februari tahun lalu. Makanya Februari tahun lalu pun sering itu saya terima banyak keluhan. Kok saya nggak bisa lagi ngetik di sini? Kok saya nggak bisa lagi nyari komponen di sini? Saya tanya versi berapa? 2015. Oh iya jelas, udah nggak bisa ya. Jadi untuk 3D Warehouse minimal versi 2017 ya. Jadi kalau Anda belum upgrade silahkan cepat-cepat upgrade, keburu nanti dinaikin lagi versi ininya, makin repot lagi ya. Oke, itu contoh 3D Warehouse. Ini saya tutup aja biar nggak berat nanti. Iya, oke. Nah, satu lagi dulu sebelum saya tunjukkan contoh yang lebih advance, yaitu IFC. Jadi misalkan Anda membuat kolom, balok, atau plat lantai, ini lebih ke arah BIM ya. Jadi kalau saya klik kanan make komponen, saya beri nama aja tiang kolom, gitu. Aksesnya di mana, dan di sini ada tipe IFC. Nah, inilah ya yang saya sebut tadi di presentasi awal mengenai BIM, Building Information Modeling ya. Tapi saya nggak bisa bicara banyak di sini, waktunya nggak akan cukup. Silakan Anda lihat webinar sebelumnya ya. Di sini saya kategorikan sebagai IFC kolom. Create, sehingga dia sekarang kita lihat kategorinya adalah kolom. Dan kalau IFC di dynamic component ini sudah langsung muncul option. Dan Pak kita perlu membuat di atribut, ini sudah langsung muncul option kalau dia berupa IFC. Anda bisa kasih deskripsi, nama, tag, identifikasi, tipenya, dan lain-lain. Anda bisa tulis ya. Dan ini akan dibawa ke kalau Anda ekspor ke software lain, informasinya akan dibawa. Baik, saya langsung ke sini aja, menyikat waktu. Nah, ini contoh saya membuat komponen pintu. Ya, baik komponen pintu utama, kasih deskripsi juga boleh. Ya. Misalkan pintu masuk gitu ya. Oke, apapun lah. Itu saya lewatin aja aksesnya, itu untuk penempatan, koordinatnya dia sendiri ya. Misalkan saya masukkan harganya sekalian di situ, price. 1 juta lah, nggak apa-apa, murah aja. URL misalkan saya masukkan, nah ini website, alamat URL, alamat website, saya copy paste saja. Tipe IFC-nya saya anggap sebagai pintu atau IFC door.
Ya, saya anggap sebagai AFC door. Nah, oke. Jadi informasinya sudah masuk di sana ya, di atribut sana sudah masuk, sudah tercatat, dan saya ekspor ke AFC. Ya anggaplah udah ada pintu, ada jendela dan lain-lain. Jadi saya contoh cuma hanya pintu, tapi anggaplah udah ada dindingnya, udah ada ruangan dan lain-lain ya. Nah ini mau saya ekspor ke software lain, ke software BIM. Jadi di sini saya ke AFC dulu. Saya ekspor ke bentuk IFC, AFC, AFC, AFC. Pintu. Ya, saya hanya pilih pintu aja. Dan sekali lagi anggap udah ada tembok dan lain-lainnya. Ekspor satu pintu. Dan contoh, saya masukkan ke software Revit. Di sini Autodesk Revit sebagai software BIM-nya saya gunakan contoh ya. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan software BIM. Nah, kalau kita klik, pintu yang kita import tadi, itu informasinya ke bawah semua informasi masuk ya. Ya, harganya masuk, bahkan URL-nya juga masuk. Coba kita copy paste URL-nya. Apakah meleset? Ya, kita copy paste, iya ternyata benar masuk ke katalog pintunya ya. Oke, jadi semua informasi nggak ada yang hilang gitu. Nah itulah tujuan dari Open BIM AFC ya. Oke. Dan sebagai contoh di sini adalah antara SketchUp dengan Revit ya. Baik. Ya, contoh lagi. Di sini saya mempunyai gambar struktur, kolom, dan balok. Ini sudah dikomponenkan semuanya. Ya. Semuanya, oh maaf ada tukang dagang nih. Ada bakso Malang. Ya, maklum saya webinarnya pas sebelah jendela kamar, jadi banyak orang dagang lewat. Mohon maaf sekali lagi. Ya, di situ saya gunakan kategori kolom dan di sini saya kategorikan balok. Ya, saya tag ke lantai 4, ya, tag ke lantai 3. AFC saya gunakan BIM. Nah, di sini kita bisa membuat report langsung. Ya, di sini saya beri judul misalkan balok, uh, tabel balok dan kolom lah gitu ya. Anda bisa kasih tanggal, bisa kasih judul, atau ganti deskripsinya. Saya ketik aja A, B, C, contohnya gitu lah. Anggaplah itu keterangan. Edit. Nah, di sini kita bisa menentukan apa aja yang dimasukkan ke tabel nanti field kolomnya. Misalkan saya kelompokkan berdasar tag layer tadi saya buat tag berdasar lantai, berdasar level lantai ya. Lalu dikelompokkan berdasar nama entitinya, lalu yang dimasukkan dalam fieldnya adalah AFC classification, quantity, volume, dan lain-lain bisa Anda masukkan, price dan lain-lain ya. Satuan meter misalkan presisi gini, begitu saya run dia akan langsung jadi tabel ya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, balok ini, balok itu, AFC-nya apa, kuantitinya berapa, volume berapa ya. Tergantung yang Anda pilih tadi yang dimasukkan apa saja gitu ya. Nah, kalau kita klik quantity, nanti dia akan diurutkan berdasarkan quantity, kelompokkan berdasarkan quantity, atau kita klik berdasarkan entity, dia akan kelompok berdasarkan entity, ya. Volume, dasar volume, dan kalau saya download, ini akan langsung tersimpan dalam bentuk file Microsoft Excel. Ya, jadi langsung dalam bentuk Excel tabelnya. Dan kita tinggal rapihkan aja.
Iya, ya, itu contoh bagaimana komponen bisa membantu Anda membuat tabel otomatis di SketchUp. Jadi sekali lagi, mungkin banyak yang sudah menggunakan komponen tapi belum terpikir untuk sampai ke tahap ini ya, karena kita udah terlanjur ketagihan dengan enaknya permodelan ya, bagaimana enaknya modeling di SketchUp, lalu fantastisnya saat di render ya. Jadi nggak kepikiran kalau sebenarnya masih banyak lagi fitur yang bisa kita manfaatkan sebagai triknya ya. Ya. Nah, ini contoh memanfaatkan lagi. Jadi misalkan dari yang ini sebenarnya saya membuat desain hotel nih yang tadi struktur tadi sambungan yang sebelumnya. Tapi yang membuat bukan hanya saya sendiri. Saya mempunyai teman lain yang juga sama-sama drafter misalkan ya, ada yang membuat gambar lobinya, restorannya, ada yang membuat unit kamarnya. Nah, kita akan satukan memanfaatkan komponen. Di sini saya siapkan gambar strukturnya dan saya simpan semua gambar tadi, saya kumpulkan dalam satu folder ya, bagian lobby, restoran, hotel, unit kamar ya, anggaplah yang bikin yang lain gitu ya. Komponen tag, saya tag berdasar level lantai ya. Saya nyalakan dulu tagnya yang grid. Dulu namanya layer, sekarang di 2020 ganti nama tag ya. Namanya ganti jadi tag, ganti nama aja ya. Nah, saya sembunyikan ini dulu biar nggak mengganggu. Jadi saya berada di layer wall. Nah, saya masukkan sebagai komponen yang kumpulan tadi. Saya cukup klik foldernya, select folder, file-file tadi akan langsung masuk sebagai komponen. Kita tinggal ambil misalkan bagian lobbynya, lobby hotel. Saya masukkan. Ya. Anggap ini yang gambar teman saya, yang ini juga teman saya. Lalu saya menggambar unit lengkapnya misalkan ya. Terus gambar teman saya yang unit kamarnya saya ambil juga, klik. Ceritanya ini tipikal semua ya, dalam satu lantai ini satu tipe kamar misalnya. Jadi ini cukup saya copy aja dan saya balik flip ya. Oke. Ya, saya balik lagi flip. Oke. Lalu saya array, perbanyak. Jadi saya nggak perlu repot bikin satu persatu. Dan ini enak kalau nanti satu berubah, semua langsung ikut berubah. Jadi misalkan ternyata ada revisi, ada perbaikan di desain kamarnya, ada perubahan. Nah, kalau kita perubah satu persatu repot, apalagi kalau sudah banyak lantai ya. Jadi di sini harus saya nyalakan. Ya. Nah, ceritanya tiba-tiba ada perubahan, tolong direvisi kamarnya, ada perubahan nih, ada perubahan desain. Ya, daripada Anda mendelete dulu terus save as gitu, terus copy lagi atau bahkan bikin ulang lagi. Nah, ini saya save dulu. Save as saja. Save boleh, save as boleh. Saya buka unit kamarnya, atau ceritanya teman Anda yang bikin unit kamar membuka dan merubahnya. Ini, dream unit, open. Anggaplah ada perubahan sederhana. Jadi misalkan bikin lemari aja misalnya. Oke, ya anggaplah bikin lemari di sini. Ya. Oke. Sederhana aja. Saya beri material dulu deh biar bagus sedikit. Tambahin apa lagi? Misalkan, ya.
Atau ada tambahan apa lagi? Cukup atau ya variasi sedikit lagi deh, variasi sedikit lagi. Ya, ini cuma contoh aja, jadi nggak, tahu jangan tertawakan desainnya ya, ini saya hanya memberi contoh. Satu lagi deh, sini dinding. Nah, misalkan ini gini lah, berubahnya seperti ini ya. Ini di save, kirim lagi ke saya, lalu saya buka yang unit hotelnya, unit besarnya. Nah, dia belum berubah. Cukup tinggal di upload ulang, tinggal di reload. Reload, ambil yang room unit, open, dan semua langsung berubah ya. Oke, ya. Jadi nggak perlu merubah satu persatu lagi ya, tinggal di copy ke lantai atasnya lagi. Ya, ya ini contoh bagaimana kita memanfaatkan fungsi komponennya. Nah, terakhir, saya beri contoh terakhir. Di sini sekarang kita lihat bagaimana kita bisa memanfaatkan dynamic component. Tadi kita udah lihat contoh-contoh dynamic component yang bikinan SketchUp. Sekarang kita coba yang sederhana sekali. Ya, kita coba yang sederhana sekali. Saya punya objek misalkan kotak ini. Ya, jadi sekali lagi dynamic component kita munculkan dulu toolbarnya. Kalau nggak ada itu Anda harus cek di extension manager ya, itu kalau nggak ada ya. Dynamic component itu harus di enable karena dia bentuknya adalah termasuk add-on, walaupun add-on yang otomatis sudah terpasang ya. Nah, ini kita jadikan komponen, beri nama kotak aja. Terus saya lewatkan yang tadi, nggak perlu create, kita cuma mau lihat dinamiknya aja. Nah, sekarang kalau kita buka komponen option, di situ belum ada option apapun karena kita belum membuat atributnya ya. Jadi masih komponen biasa. Kita buka komponen atribut, saya tambahkan atribut, apakah kita mau kutak-atik ukurannya, panjang arah X, panjang arah Y, panjang arah Z. Ya, misalkan panjang arah Z atau tingginya ya, kita mau bisa kutak-atik, itu aja saya kasih contoh satu aja. Nah, rule-nya mau gimana? Kita mau bikin supaya usernya bisa memilih dari daftar yang tersedia, daftar option. Saya sebut aja ukuran tinggi gitu. Ukuran tingginya saya bikin option pertama model pendek, saya tulis pendek. Yang pendek ukuran 50. Yang sedang itu ukurannya 100. Satu lagi yang tinggi 200. Jadi pendek 50, sedang 100, tinggi 200. Nah, kalau kita klik sekarang di option sudah muncul optionnya. Mau pilih pendek, tinggal apply, dia pendek 50 cm. Mau yang model sedang, tinggal apply. Saya mau mebel yang ukuran tinggi, lemari yang tinggi, apply. Nah, itulah ya. Itu contoh sederhana ya. Anda bisa mencoba sendiri nanti ya. Gampang, gampang. Saya aja bisa kok. Nah, sekarang contoh lagi yang interaktif, yang kalau diklik bisa bergeser. Misalkan kita mau menunjukkan jendela geser misalnya. Ini sudah dikomponenkan. Karena bergeser, jadi posisi yang berpengaruh adalah posisi arah X. Jadi saya tulis position X. Sekarang kondisinya ada di 200. On click, jadi saat diklik nanti, saat diklik dia fungsinya ngapain gitu ya. Saat diklik dia akan terjadi apa? Saya bikin akan terjadi animasi slow. Saya pilih yang slow. Ya.
Saat diklik terjadi animasi slow yaitu posisi X. Kalau saya klik pertama 250, klik kedua 300 dan seterusnya. Ya, tinggal kita enter. Nanti saya klik menggunakan interaktif, dia bisa bergeser, dia bisa menunjukkan posisi jendela gesernya, bisa menunjukkan seperti apa behavior dari jendela geser ini. Contoh satu lagi terakhir yaitu pintu. Kita mau menunjukkan seperti apa gerakan pintu putarnya. Karena putar, jadi yang masuk adalah rotasi. Rotasi dengan sumbu Z, ya, arah Z, arah biru. Ya. Rot Z, atributnya adalah on click. Saat diklik dia akan animasi, animate slow. Masukkan fungsinya. Rot Z tadi, ya, saya ketik 45. Jadi kalau diklik nanti 45 derajat, klik kedua 90 derajat, klik ketiga 45 derajat, klik keempat 0 lagi, dan seterusnya. Enter, tutup. Nah, saya klik dengan interaktif dan dia akan berputar. Ya, ini contoh memanfaatkan interaktif di Dynamic Component. Oke.